Kalau adab ini dari bayi itu mesti ada adab didikan dari orang tua dulu. Dibentuk Lesan. gitu. Iya. Makanya kenapa Nabi bilang guru itu lebih afdol dari orang tua, dari ayah kandung. Kan abauka salah satu kata Nabi kan? Iya. Abauka. Iya. Arti aba kita nih ada 3 kata Nabi. Yang Nabi sebut pertama alladzi waladaka. Yang bikin kita lahir nih. Iya. Ya kan? Bukan yang melahirkan, yang bikin kita lahir. Iya. Ayah biologis. Iya, ayah biologis, ayah kandung nih. Ayah kandung. Kan alladzi yuzawijuka ibnatahu. Ya kan? Yang nikahin kita sama anaknya, ayah mertua. Mertua yang kedua berarti. Ayah mertua. Iya. Nah, baru yang ketiga, alladzi allamaka. Ya kan? Yu'allimuka nih. Guru. Yang mengajarkan ilmu. Wa huwa afdaluhum kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa di acara kita tercinta yaitu ngobrol, ngopi bareng artis dan kiai. Ini masya Allah. Kita sekarang di part 2 nih. Sebelumnya pemirsa udah seru kan? Minggu kemarin. Pekan kemarin sudah seru sekali obrolannya. Nah, kita nih mau lanjut nih ya Bi ya, sama Beb ya. Jadi lanjutin tema yang kemarin itu adalah dakwah di era modern. Ini menarik karena pembahasan kita kali ini adalah banyak yang udah tahulah dakwah itu berbagai macam bentuknya. Tapi yang seperti apa sih yang kita mau dan kita inginkan, terus jadi pemirsa juga bisa memilah dan memilih seperti apa dan bagaimana lah. Langsung aja nih, tanpa banyak hahihu. Lanjut, ini gimana Bi? Tapi kita pengennya Habib ini nyeritain pengalaman dan lain-lainnya ya Bang ya. Yeah. Kita pengennya nih pasti penonton juga udah penasaran, pengen tahu lebih dalam kan. Di minggu kemarin penjelasannya luar biasa. Masalah. Cuman saya juga dengan penonton juga ada sedikit ganjel ini Bang. Di Bang Raul ini sama Habib ini ketemu berteman ini, ketemu di mana, bertemannya dari kapan? Karena ini beliau ini sama-sama di dunia entertain. Sedikit nih dari Bang Raul dulu dah, ketemunya di mana? Sebelum saya jawab, ini tadi belum doa. Ya Allah. Ini kayaknya pas nih beliau nih sekarang udah pembukaan Beb. Biar tambah berkah, tambah manfaat dunia dan akhirat. Oke, karena ada permintaan dari host nih, dari Kiai juga, dari Abi Yazid. Ya, Al-Fagir sebenarnya nggak pantas nih, cuman karena Instal Amar aja perintah dari Saibul Bed, Saibul Host nih. Yang punya podcast yang ngundang nih. Jadi sama menghargai tuan rumah, menghargai teman. Iya. Jadi kita doa mudah-mudahan dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala di segala urusan. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassir yassir ya mutakabbir ya musahhil sahhil alaina kull asir. Bi jahi bashir wa nadhir. Ya hafid ihfadna bihifdika ya karim akrimna bi karamika. Bismillah ma sha Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya robbal alamin. Ini beda gitu ya Bi ya. Kayaknya fasih banget bahasa Arabnya, kayak di Yaman, kayak di Timur Tengah gitu nih. Ya, ini tanya tadi, ini beliau ini sejarah mondok nih. Jadi gimana, yang tadi yang pertemanan Bang Raul sama bentar aja. itu pulang. Bener ya. Ini ya udah ini dulu ya biar enak nih ya kan. Yang enteng-enteng dulu. Ya. Yang enteng-enteng dulu. Ini mau aneh yang jawab atau antum dulu, Bi? Masya Allah. Ini Jadi alhamdulillah, jadi sekitar mungkin 15-an tahun yang lalu, Beb ya. Kurang lebih 15 tahun. Lama. Karena saya di entertain aja sudah 25 tahun, hampir ke 30. Jadi ya alhamdulillah kita ini kan punya komunitas, Bi. Jadi punya komunitas memang di situ kalau dulu kita tuh sama-sama ngerintis nih. Sering ketemu di lokasi, terus kita ngobrol akrab. Nah, ternyata beliau ini
tinggal dicondet dari muda, dari remaja, bahkan ada teman kita juga yang entertain juga tinggal dicondet juga. Lah, saya dulu belum dicondet masih melanglang buana. Sampai akhirnya sekarang saya juga dicondet ini Bi gitu. Jadi ya walhasil itu kayak apa ya? Jadi kayak saya ketemu beliau ini udah nyambung aja. Ikatan ya. Ya udah ikatan. Mungkin karena sama hidung mancung sama ada brewok-brewok ya. Saya pikir saudara. Udah kita bertegur sapa dan memang Di film apa di apa Bang? ini kalau di film itu kita pernah Bebe? Belum ya? Di film belum. Cuma Belum. kayak di komunitas ya. Komunitas. Jadi ada komunitas, terus di situ kan banyak berbagai macam orang, karakter. Karena memang di film itu yang dibutuhkan karakter tuh Bi. Karakter saya dulu tuh nggak brewok ya kan. Akhirnya ketemulah sendiri dengan karakternya. Terus beliau beliau ini ngetopnya di Kian Santang. Ya, 7 manusia harimau. Wah, 7 manusia harimau. Jadi 7 manusia harimau waktu itu stripping. Nah, sebelumnya kita udah ketemu. Saya sempat udah dekat itu. udah deket, terus juga beliau juga di Wiro Sableng tuh ya kan, main juga. Beliau yang nganter yang saya ngasih tahu infonya. ada pengalaman tuh ya kan. Jadi waktu itu casting iklan ya kan di daerah Kemang, terus ada film nih bagus nih kayak Wiro Sableng nih gini. Udah kan kita malas-malasan tuh ya. Dan itu hari terakhir, Bi. Hari terakhir. Jadi film ini ada casting. Semua, mau artis mau siapapun, kalau setiap mau jalan produksi, casting, open casting. Dan beliau ini ngasih tahu saya di hari terakhir. Hari terakhir. Lah kebetulan udah beliau mau berangkat. Lah kebetulan kan beliau ini kan ada basic fighter, jadi silat Bi. Biasa action sih. Action. Nah saya waktu itu belum ada, saya cuman asal-asalan gitu kan. Udah saya nganter, saya dapat info, beliau gak keterima. Ya alhamdulillah, jadi ya sudah nggak apa-apa. Berjalanlah itu film Wiro Sableng itu ya, yang sampai booming lah. Sebelumnya beliau lama di 7 manusia harimau. Perannya juga fighter, berantem. Ini nggak pernah drama deh. Nono drama. Ya alhamdulillah. Jadi sampai di situ pertemanan kita jaga, alhamdulillah Bi. Ya memang kita ini ala kulihal apa ya, ada sedikit cekcok apa, tapi itu udahlah biasa lah. Di komunitas juga seperti itu. Cuman kan kita ini memang apa ya, berangkat dari satu niat yang sama, terus juga akhirnya ketemu setelah sekian nama juga kita nyambungnya ke masalah ibadah nih jadinya. Jadi kayak hati terpaut ke karena mungkin faktor kebiasaan juga Bi. Jadi kita kadang di entertain juga karena didikan orang tua kan, didikan masalah agama kenceng. Abah tuh masalah agama keras, apalagi sholat. Jadi begitu terjun ke entertain, melihat orang yang seklop, cocok nih buat jadi temen. Jadi kalau untuk bab ibadah, bab keagamaan, yang senior Habib berarti bukan apa? Iya bukan lah ya, beliau sampai jadi kalau di entertain beliau ya Bibi yang senior. Kalau pengalaman beliau di sini. Gak ada senior, gak ada ini. Cuman mungkin pengalamannya sama-sama ini. Nah terus juga kembali tadi beliau nyantri. Masya Allah nyantri nih. Ini berarti kita sambungin langsung nih. Nyantri. Nyantrinya di mana? Berapa lama? Kesan-kesannya apa aja ya Bang? Betul, Be. Jadi Bi gini, masalah pengalaman ya. Pengalaman tuh kita dari kecil di petualang tuh. Dari kecil itu SD di Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi, Warham, Sukabumi, Pulau Air. Karena di Jatiwaringin. Bukan Syafi yang di Jatiwaringin, bukan. Yang di Pulau Air, yang di Sukabumi. Di situ dari kecil tuh, karena di situ pondok Al-Quran ya. Lebih ke tahfidz kan. Lebih ke hafalan Quran sama bahasa Inggris. Belum bisa bahasa Arab tuh. Udah dari situ ya namanya kecil kita bangor kan. Cuman sebangor-bangornya di situ alhamdulillah saya dapat lah
bahasa Inggris sama beberapa juz hafalan masih SD itu. Biarpun yang lain-lain udah hafal 30 juz, masih udah mau SMP tuh SD, ada yang 20 juz. Karena kita suka kabur, itu dari SD aja 6 kali kabur dari Sukabumi Jakarta. Atau mungkin beda darah kali ya. Sampai hampir rumah digebukin sama Abah, pulangin aja Sukabumi jam 2 pagi. Naik kereta, dulu kereta masih Pepsoden. Hijau putih itu tuh. Kereta masih kecil. Jalan di rel kereta api. Hampir rumah digebukin, pulangin lagi. Jadi wajar deh maksudnya. Ya intinya kita bersyukur punya pengalaman di pondok pesantren. Biarpun nggak maksudnya nggak dapat ilmu sekelas kiai tinggi segala macam, teman. Kita bersyukur dapat nadroh, dapat pandangan dari guru-guru, dari kiai-kiai di pondok. Itu kan termasuk keberkahan juga. Karena ilmu tinggi pun orang banyak dari pesantren ilmu tinggi nggak jamin dia benar. Karena berkahnya nggak ada. Iya. Itu dia. Karena ada orang yang ilmunya sedikit, dia cuma mondok sebentar, 7 bulan, bahkan setahun, tapi berkahnya banyak jadi orang. Betul. Ada, tapi yang mahal itu keberkahan, bukan nama mondoknya. Keberkahannya itu mahal. Nah, keberkahan kan itu masalah ta'alluq sama guru. Masalah dia punya ikatan, dia sopan, dia ya kalau aneh sih jujur di pondok bandel, suka kabur, cuman sama guru kita nggak pernah kurang ajar. Tetap namanya ukubah kan di pesantren, mau ada mukhalafah ada ukubah, ada pelanggaran ada hukuman. Setiap santri itu. Dan alhamdulillah nih Abi, kita karena udah dididik militer sama Abah, jadi begitu kena hukuman di pondok pesantren, jadi nggak kesel sama Ustadz. Ya karena emang udah dididik ya, gue salah gitu. Nah, jadi kecil tuh kita pesantren di Sukabumi. Tapi Pak Bib ya, ini Bang, ya kalau kita kaitkan sama sekarang nih ya, dan orang tua di dalam masalah ini ya, kalau santrinya dihukum, anaknya dihukum, orang tua sekarang gitu, ini benar-benar jadi pencerahan nih. Pengalaman Habib ini kan ya, artinya orang tua kan seharusnya seperti Abah ke Habib. Betul. Seharusnya. Oh, walaupun nama gurunya diapain, ya orang tua udah masalahin ke gurunya. Sekarang kan tua gitu ya Bang ya. Orang dulu Bi, ya Bang. Orang dulu nih, kita ngadu digebukin lagi ditandain. Digebukin lagi. Kalau sekarang ngadu gurunya kena. Lagi ke polisi. Makanya mental karena itu dia karena. Nah itu buat ngeraih keberkahan sebetulnya Bib. Ya itu berkah, pertama berkah nggak ada. Kedua, polesan dari orang tua ini penting. Polesan dari orang tua ini namanya didikan adab nih. Adab ini kan bukan akhlak, beda. Akhlak itu karakter asli seorang nih. Kalau adab ini dari bayi itu mesti ada adab didikan dari orang tua dulu. Polesan. Makanya kenapa Nabi bilang guru itu lebih afdol dari orang tua, dari ayah kandung. Kan abauka salah satu kata Nabi kan? Abauka. Artinya abak kita nih ada 3 kata Nabi. Yang Nabi sebut pertama alladzi waladaka. Yang bikin kita lahir nih, ya kan? Bukan yang melahirkan, yang bikin kita lahir nih. Ayah biologis. Iya, ayah biologis, ayah kandung nih. Kan alladzi yuzawijuka ibnatahu. Ya kan? Yang nikahin kita sama anaknya, ayah mertua. Mertua yang kedua. Ayah mertua. Baru yang ketiga, alladzi allamaka. Ya kan? Yu'allimuka nih. Guru. Yang mengajarkan ilmu. Wa huwa afdaluhum kata Nabi. Bayangin. Afdal siapa? Guru. Yang paling afdal dari 3 tadi itu, yang paling afdal guru. Kenapa ya? Karena ada sebutan laulal murabbi ma'raftur rabbi. Benar kan? Kalau bukan karena guruku saya nggak mengenal Tuhanku. Betul. Itu yang bikin guru itu mahal, spesial. Dan guru itu bedanya guru sama ayah. Kalau ayah tuh murabbil jasad. Ayah ini murabbil jasad. Dia mendidik jasad. Sedangkan jasad ini hanya kulit ruh. Casing ruh. Meninggal jadi bangke deh. Ruh yang aslinya ruh yang diambil sama Allah. Ini bangke deh. Casing doang tameng nih. Tapi sedangkan guru bahwa murabbir ruh wa ruhu jauhar. Mahal. Ya, guru ini yang mendidik ruh kita nih, jiwa kita nih. Yang bakal dipertanyakan nanti ditemuin sama Allah nih. Sedangkan ruh ini mah jauhar, mahal, nggak ternilai deh. Ini yang penting. Makanya kenapa Nabi bilang guru itu afdol, dan lebih afdol lagi ayah guru juga. Makanya di guru. Santri-santri tahu nih biasanya nih. Santri-santri nih biasanya kalau baca kitab ada biografi ulama, akhadha an walidihi. Ya, akhadha an walidihi. Qara an walidihi. Jadi ulama-ulama dulu tuh
Dia belajar sebelum keluar ke bapaknya dulu. Ke abahnya dulu. Kalau sekarang langsung dibuang. Karena bapaknya nol, tapi seenggak-enggaknya bisa menolong nanti di alam kubur, di akhirat. Betul, Karena doanya. Betul. Yang kesian ketika anaknya nggak soleh, bapaknya nggak soleh, itu yang kesian. Iya, sampai ada yang orang-orang dulu tuh sampai ngajarin Al-Fatihah aja harus dari dia, orang tua. Karena apa? Hikmahnya biar setiap baca Al-Fatihah atau pas sholat itu pahala buat abahnya. Jangan Karena orang benar. guru itu. Nah, sampai gini Masya bang, sampai ada para ulama mengkiaskan ya minimal nih seorang ayah itu mendidik anaknya Bismillahirrahmanirrahim. Yang bener bagaimana baca. Sependek-pendeknya ilmu tuh. Sependek-pendeknya ilmu. Gitu sebagai ayah, sebagai orang tua, minimal tuh mendidik kita punya anak. Kita nggak ada ilmunya nih. Kita ajarin Bismillahirrahmanirrahim dari kita. Allah. Jadi setiap dibaca Bismillah itu pahala dapat. Kita. lagi Al-Fatihah yang tadi Pak. Iya. Tadi gitu. Jadi itu lagi. Jadi balik tadi kita punya alhamdulillah maksudnya. Sampai pulau air nih, Hah? di Pulau hati air. misalnya Iya. dengan didikan apa yang semacam itu lanjut kemana? Nah, kita tuh SMP di Al-Hawi, nggak pesantren Al-Hawi, Madrasah Aliyah. Dan Ya. Nah ini nih yang rusak nih. Jadi tiga tahun pelebur ilmu nih. Jadi hafalan. Ya, karena memang jujur kita jujur bandel masih Bandel, bandel. ya. Jadi kenal tawuran, berantem di situ deh. Masih nggak kenal nasab, nggak ada apa-apa. Jadi kan saya bilang tadi keluar dari pesantren karena itu hafalan tahfidz doang. Mahat tahfidz, coba pesantren hanya untuk hafalan. Bahasa Arab nggak tahu, cuma bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris lebih ke internasional deh, bahasa Inggris sama hafalan Quran. Nah karena kita juga bandel, jadi hafalan cuma dapat 3 juz, 29, 30, sama juz 1, nggak full juga. Surat 5, karena sering dibaca kan? Iya. Surat 5, Yasin, Al-Kahfi, Tabarok, segala macam. Nah itu begitu pesantren, begitu masuk SMP di Al-Hawi Condet, karena udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada, iya benar udah nggak ada. Dulu apa julukannya Polmes 153. Ini unik nih. Kan setiap sekolahan dulu ada BR sekian, Iya. Budut, Kapal, apa segala. Ini paling lucu, paling unik sekolahannya. Polmes 153. apa tuh? Maknanya tuh. Kolong masjid naik 53 biar cepet. Itu sampai ada Karena memang di bawah masjid sekolahnya. 53 ya. Al-Hawi. Iya kan? Masjid Al-Hawi. Al-Hawi bawah. Kan sekolahan tuh MTS. iya. Sekolahan tuh. Sekolah SMA iya, ada MTS sama MA di situ. Tutup sekarang kan. Nah, dulu itu sekolahan. Nah, ada di situ sekolahnya. Kolong masjid. Kolmes 153. 153. Naik 53 biar cepet. Iya. Subhanallah. 3 tahun di Al-Hawi. Alhawi 3 tahun karena abah lihat mungkin brutal. Jadi ini gimana cara kan orang tua memang karena lingkupnya tuh lingkup ulama semua sebenarnya kan. Masya Allah. Kita punya injit, kita punya injit. Nah ayahnya ke abah bisnis, abah juga keluaran dari hadis malah. Ya Abdul Qadir Bilfaqih. Ada fotonya masih tuntun sama beliau. Abahnya sama Abdul Qadir Al-Hawi Condet 3 sama Ustaz Hadi dituntun sama Abdul Qadir Bilfaqih langsung tuh. Fotonya masih ada. Nah itu makanya abah ngirim ke Malang Darut Tauhid Dari Al-Hawi ke Malang Darut Tauhid. Nah, ini lumayan lah belajar situ biarpun nggak fokus-fokus banget masih agak-agak badung deh. Masih agak badung, cuman alhamdulillah mungkin itu dia yang tadi Anda bilang tuh. Mungkin ya berkah guru karena tulus ngajar anaknya. Seenggak-enggaknya nyiprat berkah itu pasti ada. Nyiprat berkah itu pasti ada. Jadi ketolong alhamdulillah biarpun kita bangun tapi begitu belajar kayak belajar fikih, belajar nahu nggak? Dulu benci nahu dulu. Gitu. Dulu benci nahu. Soalnya untungnya temen. Makanya kan di dalam ilmu itu kan pasti semua pesantren nah, apalagi di Jawa-Jawa segala macam. Nahu ini bapaknya ilmu. Sorof umul ilim, ibunya ilmu. Orang nggak bisa ini, hancur. Iya, nggak bisa. Apalagi mau fikih baca hasyiah, baca sarah, rusak, nggak bisa. Ngaco. Nggak bisa tanpa nahu, baca fikih sarah nggak bisa. Ngaco, dia baca hasyiah ngaco lagi. Perlu pakai nahu. Angkanya dulu nahu kita benci, untungnya ketolong sorof. Jadi cuma modal bisa sorof kan hafalan kan. Dulu memang paling demen hafalan. Wa huma hum ya huma hunna dan teman fa'ala la yufa'ilu fa'atan. Ya kan ada. Itu untungnya itu deh. Karena kita cinta sorof, hafalan sekitab tuh kuning tuh yang tasrif. Kita hafalin, belajar juga. Untung tuh.
Mungkin kita fokus di situ belajar, jadi modal nggak tahu artinya, nggak tahu arti bahasa Arab, masih belum bisa bahasa Arab, cuman baca Arbunul bisa. Bahasa Arbunul. Biarpun harokat akhirnya hilang, sukun semua. Itu paham Iya. Abi paham. Iya, benar. Biasanya orang kalau lemah nahu gampang. Cari aman di sini semuanya Iya, Bang. benar. Orang kalau mau lihat, kalau mau tahu nih pemirsa, nanya kalau mau tahu orang lemah nahu, sudah baca Arbunul. Bisa baca, tapi harokat akhirnya hilang. Udah lemah nahunya. Udah dari situ saya pesantren 4 tahun, nggak naik setahun. Di Malang 4 tahun nanti. Nggak naik setahun. Itu dia masih aroma-aroma Bandung deh. Masih ada tuh aroma-aroma Iya. Bandung ya. Bandung. Tapi bukan nakal kayak waktu SMP, enggak. Kita nakalnya karena gengsi begitu. Jadi masalah sepele sebenarnya masalah sepele ini nggak bercanda, ini serius. Cuman emang terdengarnya nggak masuk di akal. Jadi kita belajar pelajaran tuh depak lokal. Iya, Departemen Agama. Iya, ada lokal pesantren, ada lokal tuh. Cuman ujiannya di luar pesantren, Iya. di SMA 1 Malang tuh, SMA 1 Malang di luar. Kalau ujian tuh, sekolahnya di pesantren tetap depak siang biasanya. Jadi ada pelajaran satu guru saya lupa tuh, kalau nggak salah IPS apa itu. Pelajaran, ini ada orang Bali nih, kentut. Bayangin kentut, aneh-aneh gara-gara kentut. Serius, kentut, nggak masuk di akal kan? Hah? Jadi ini soft tuh, ini Arab biasa nih gitu. Hah? Kentut, bau sekelas. Kan kentut biasanya yang nyium yang kentut duluan kan? Iya. Begitu dia kentut, mundurannya San. Abdullah kentut. Ini guru karena benci mana, karena bandel. Jadi guru banyak yang kesel mana karena suka ngelanggar kan, karena suka jarang masuk kelas. Guru lagi belajar, ada main bola. Nah, begitu dibilang anak kentut dan baunya beneran nyata di kelas tuh bau busuk, Anda diusir. Dan prinsip Anda waktu itu, Anda diusir nggak bakal masuk kelas lagi sebelum gurunya manggil. Belagu kata. Beneran. Anda 2 kali diusir. 2 kali pelajaran fikih di agama tuh, ibtidai sama di depak tuh pelajarannya yang Anda lupa nih. Gurunya nih ingat, cuman udah baik sekarang gurunya. Diusir, keluaran deh. Nggak usah masuk lagi, keluaran. Nggak dipanggil sampai naikkan kelas. Tanpa menjelaskan bukan saya, bukan ini nggak ada. Karena emang bukan mengadu dari kecil. Dari kecil maksudnya berantem nggak pernah ngadu ke orang tua, emang nggak biasa ngadu gitu. Oh gitu. Jadi sampai pun di kelas ya masalah kentut tuh, makanya kita ditanya sama abah, lu bikin ulah apa lagi? Nggak bikin apa-apa, teman kentut gitu dituduh. ini masalah. Jadi percaya nggak percaya akhirnya ketawa karena kan yang tahu karakter anak orang tua. Iya. Abah kita tahu, kita dididik dari kecil alhamdulillah, biarpun bangor Jujur. kita nggak pernah bohongin orang, dididik karena abah paling benci dibohongin, paling benci bohongin orang. Jadi didikan yang berhasil di Gembleng, kita punya sekeluarga alhamdulillah. Sampai sekarang pun anak-anak yang keluaran Bangil, Dalwah, adek yang sekarang saya punya adek jadi FI, jadi bendahara umum, Habib Rizik sekarang Said Ali ada. Itu alhamdulillah maksudnya jadi ada pengaruh besar lah buat masyarakat ya, masuk ke golongan-golongan ulama-ulama besar. Ya pun saya sendiri larinya ke entertain. Karena nggak tahu mungkin ya qadarullah pertama kan. Biarpun tujuannya kultum sebenarnya. Kultum. Bener. Kultum. Jadi dari Malang itu kita kuliah. Dari Malang 4 tahun. Ya, keluar lulus Keluar. kuliah di Unia Tebet, Universitas Attahiria Tebet. Tapi karena bukan kemauan dari diri sendiri, jadi nggak pernah masuk. Masya Allah. Kita pengen kerja. Oh, pengen kerja. Nah, abah nyuruh kuliah. Karena emang abahnya otak ilmu, pengen anaknya sukses. Kita yang ini apa yang nggak mau. Akhirnya kuliah 2 tahun di Uniat nggak pernah masuk cuma buat absen doang, nongkrong di warung. demo juga. Alhamdulillah kita nggak suka, maksudnya nggak tertarik. Demo sekali doang. Demo disiapin Metro Mini, ya jalan entar aku nyusul deh pulang. Ini emang nggak hobi, hobinya nongkrong madras pokoknya deh. Hobinya madras, rokok, makan gorengan, tuh hobi itu. Nah akhirnya udah tahu kuliah nggak benar, ngomong duit, ditanya mau ke Hadramut gak? Tawarin. Nah subhanallah pasti tawarin. Yang tadinya ogah-ogahan karena kita kan bergaul sama dunia malam segala macam, nongkrong, ya pun nggak rusak, nggak narkoba kagak. Cuma begitu Badung aja tawuran, berantem segala macam. Ya biasa deh, laki-laki kan gitu. Nah akhirnya ditawarin ke Hadramut. Belum tahu habaib, belum tahu ilim segala macam. Karena memang di pesantren kita belajarnya ya orang bilang ala TV deh, seadanya gitu. Jadi keluar juga alhamdulillah
cuman dapat tuh secuil, ada keberkahan ilmu sedikit tuh dari guru. Dan kita nggak pernah kurang ajar sama guru. 4 tahun kita dihukum itu dicambuk, nggak pernah ngelawan. Nggak pernah kurang ajar, alhamdulillah. Karena kita tahu kita salah. Beda sama orang-orang sekarang ngadu ke orang tua kan. Tentunya Bang, kalau boleh tahu ya kalau di Hadul Maulid itu metodenya ya dengan di sini tuh ada bedanya nggak gitu? Sebenarnya kalau metode pondok tuh semua hampir sama ya. Hampir sama dari kita belajar di Malang, di manapun, hampir ke Tarim, Yaman, Hadramut. Metode sama, pagi roha, terus talim kitab, siangnya istirahat. Mungkin bedanya siang ada depak, kalau siang kan depak nggak ada. Depak nggak ada. Depak tuh ya, departemen agama. Ilmu Sekolah-sekolah agama, IPS, IPA, sejarah, diajarin nggak ada. juga umum, Bim. Nah, iya umum, sekolah umum di sana nggak ada. Nggak ada. Karena fokus agama. Agama terus. Fokus agama, jadi siang istirahat. Nah, jadi sore mulai lagi roha. Habis maghrib baru habis maghrib belajar lagi tuh, wirid segala macam, disisa taklim lagi. Beberapa pelajaran lebih kalau di Yaman itu ada cabangnya yang banyak. Cabang-cabangnya. Di pusat itu cuma untuk orang yang udah hatam kitab dari cabang baru ke pusat. Nah, pusat ini nggak banyak belajar, cuma roha, kebanyakan roha. Jadi kitab-kitab tinggi nah di pusat langsung Habib Umar bin Hafid yang ngajar. Dulu masih saya belajar masih ada Habib Ali Masyhur, ada Minhaj, segala macam yang Tolibin. Nah kalau di cabang-cabangnya baru tuh dari dasar, Safina, Abu Suja, hatam di sana nggak naik kelasnya bukan dari kelas, naik kitab, hatam kitab naik kitab, hatam kitab naik kitab. Nah, hatam bukan nggak ada kelas, hatam jurumiyah naik kawakib. Ntar hatam fikih Safina naik Muqaddimah Hadramiyah, hatam Muqaddimah naik umdah. Sama gitu sama, jadi gitu, jadi kita hatamnya itu naik tabaqat kitab. Dan itu ada ujiannya, ada ujian jelas. Kita nggak bakal lulus kalau nggak ada ujian. Diuji dan masih hatam satu kitab ujian dulu baru naik. Iya. Sekarang gimana mau naik kalau nggak lulus? Terus kalau itu nggak lolos ya tetap belajar lagi. Iya. Jadi nggak segampang selesai segala macam. Nah, selesai kitab segala macam, lulus gak, mesti lulus, jadi betul-betul paham baru naik. Gitu. Dan itu ada diuji sama ustadz-ustadznya sama. Iya diuji ada namanya ikhtibar kan, ujian lulus naik kitab, nggak lulus ya bertahan gitu. Ya sama, nggak jauh sama kita kalau yang. Cuma mungkin yang bedain mungkin cuaca. Tuh cuacanya gimana? Di Yaman kan. Ada kalau lagi musim panas tuh, masya Allah. Masya Allah ya. Kita buang hajat aja nunggu air dingin. Makanya kenapa ada kalau kita belajar fikih ada mak mustakmal. Di Indonesia nggak ada mak musammas. Mak musammas itu cuma ada di negeri-negeri panas di Arab, di Hijaz, Hadramut. Di Indonesia nggak masuk mak musammas. Air yang kena yang bisa menyebabkan kulit belang. Saking panasnya. Panas karena cuaca. Iya, jadi matahari langsung. Kan mak musammas ini air yang matahari yang langsung kena tempat bejana air deh, sehingga air turun ke bawah tuh panas. Ya itu kayak sekarang kan toren nih. Nah, toren. Tapi kan nggak sepanas di sana, Bi. Panas. Di sana panas. Nah, itu terus bagaimana? Jadi kita nunggu dulu. Kita kalau buang air nih, maaf nih misalnya kita kalau buang air contoh doang nih, buang air besar, buang hajat, ngambil di sana gayungnya kayak teko. Jadi kalau mau cebok deh bahasanya, kalau mau bersih dituang dulu dari awal sampai penuh, tunggu hangat baru cebok. Kalau panas, enggak panas Bi. Dikasih air es gitu biar ini gitu. Nggak ada es. Kalau musim dingin sama juga kebalikan. Dingin banget. Musim dingin nggak bisa ketawa, sobek. Makanya orang kalau musim dingin pada pakai lipstick buat minyak bibir tuh. Oh itu kayak ini kan mungkin pemirsa tahu apa ini? Nah itu pelembab ya. Jadi ujiannya, paling bedanya di Indonesia sama di Timur Tengah, Saudi, Hadramut segala macam, mungkin di cuaca musim panas. Cobanya 2 kali lipat. Tapi terus panas. Maaf ini ceboknya nunggu dingin, nunggu hangat minimal deh. Nunggu hangat karena kena kulit panas. Nggak kuat gitu ya. Itu dia makanya kenapa kalau kita belajar fikih itu dibahas ada mak musammas. Ada air yang terkena matahari musammas. Air panas yang terkena dari matahari, bukan kompor ya. Air yang kena matahari. Maka dibilang mak musammas di fikih ada itu. Maka dibilang makruh hukumnya, bukan nggak boleh makruh. Karena kena kulit bisa membuat belang, kulit luka.
Aduh, ini Luar Masya biasa, Allah, luar biasa. jadi tambah semangat dan semangat. Tapi ini, aduh udah kode-kode lagi. Iya, kayaknya. Padahal Padahal lagi asik nih kan. Masih banyak padahal yang perlu dibahas. Iya, Berarti terus harus ada 3 berarti. kayaknya sih gitu sih Tapi paling kayaknya. nggak Bang, dari Habib pesan-pesan motivasi untuk pemirsa semua, paling tidak dunia pesantren dengan tema kita dakwah di era modern itu kita minta motivasinya dah dari Habib itu ya. Iya. Bagaimana tuh untuk para pemirsa yang lain kaitan dunia pesantren dengan nanti modal dia untuk bisa dakwah di dunia modern saat ini. Sama mungkin ditambahin tentang Sirah Nabawiyah ini. Jadi kayak mungkin apa sih yang bisa dijadikan teladan buat kita semua nih, ya kan? Untuk cinta Nabi kayak Untuk gitu. cinta Nabi, yang Untuk lebih cinta. cinta Nabi karena ilmu, ya kan? Dan dakwah ini harus satu. Sinkron. Sinkron, Nah, harus. dakwah kita diajarin sama Nabi, ilmu diajarin sama Nabi. Gimana, Bil? Nah, Walaupun tinggal beberapa menit nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Yang namanya gini konten kan seru-seru, ya kan? Alhamdulillah. Nah, Pemirsa, ya, agak panjang dikit ya. iya nggak apa. Iya. Intinya gini, kita sharing di sini, nggak ada memberikan nasihat. Al-Fakir, saya pribadi nggak bisa memberikan nasihat banyak karena saya juga masih banyak kekurangan. Apalagi ada Abi Yazid di sini. Wah, ini. Ya, Mas Rawul, apalagi orang yang ngecap kita di entertain biasanya mafia kayak gitu Iya, segala macam. iya. Ya balik, jadi gini, masalah motivasi karena kita juga pernah jadi santri. Intinya di zaman sekarang nih penting banget belajar tuh fokus belajar. Ya, poin yang paling penting jadi santri itu ihtiraman ma'asyikh, menghormati guru. Poin penting. Gitu. Karena poin keberkahan ilmu di guru. Gitu ya. Poin khidmat sama guru. Contoh banyak lah kayak Syekh Ali Bahros. Ada beberapa banyak orang yang khidmat yang nggak belajar tetap jadi wali besar. Karena apa? Karena keberkahan seorang guru. Ya kan? Nah, itu contohnya nih. Kayak Imam Haddad, mata buta bisa jadi kutub bilang Gauth Ibad juga bilang jadi kutub Al-Gauth. Ini lebih tinggi dari kutub. Buta apa dalam matanya? 24 tahun. Nah, kan kalau kita baca sejarahnya Imam Haddad, bisa ngarang kitab begitu banyak. Karena apa? Karena keberkahan dari ayahnya, mungkin dari guru. Soalnya kalau kita baca biografinya, intinya saya persingkat. Intinya untuk para santri, terutama diri Al-Fakir juga, tentunya khususnya untuk di dalam belajar pertama yang ditekankan itu lagi-lagi ihtiraman, penghormatan kepada guru. Itu nomor 1. Kedua, yang tadi saya bilang tuh, Ustaz, yang dikasih tahu sama Imam Haddad kuncinya itu. Belajar jangan niat untuk pinter buat orang menghargai. Biar dicap aku pinter nih. Jangan. Ikhlas lillah pertama tuh kuncinya. Belajar karena Allah, belajar karena pengen ibadah benar. Belajar karena pengen tahu mengenal Nabi. Makanya ini kalau panjang sebenarnya bahas ini. Ini pengen nyambung lagi, pengen nyambung ke ceritanya ada di zaman Ibrahim bin Adham. Ada lagi tuh panjang lebar sebenarnya. Nyambung lagi tuh. Jadi yang ketiga, ini yang paling penting nih buat santri juga, buat kalangan umum intinya. Umum juga bisa nih. Ini masalah sepele, tapi ngaruh ke ilmu. Takhaffuf min at-ta'am wal manam. Coba makan dikurangin sama tidur. Ya kan? Begadang boleh, kan lagunya Roma itu. Ya kan? Begadang boleh, tapi asalnya manfaatnya benar, pakai buat mutolaah kita. Atau boleh majelis diskusi tentang ilmu, jangan gibah. Jangan gibah. Ini gibah bahaya benar. Namanya diskusi tentang ilmu, sharing lah, sharing yang ini kan setiap orang ada kekurangan, ada kelebihan. Betul. Sharing tentang ilmu fikih penting. Sharing tentang ilmu tasawuf. Sharing gimana caranya buat cinta Nabi. Nah, ini poin penting. Cinta Nabi ini nggak harus hanya ulama. Cinta Nabi nggak harus hanya habaib, kiai, enggak. Kita semua umat Nabi. Kita semua nih, mau pemulung, tukang beca, mau artis, mau kiai, wajib cinta Nabi hukumnya. Fardu ain hukumnya. Cinta Nabi. Sekarang gini, yang bisa nolongin kita nanti siapa? Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Nabi udah banyak para ulama yang ngasih tahu kuncinya. Gampang sebenarnya cinta Nabi. Cinta Nabi gampang, bahkan Nabi sendiri di dalam hadisnya apa? Kalau mau cinta Nabi, cukup hidupin sunnahnya. Man ahya sunnati faqad habbani, ada penekanan.
sama Nabi. Karena kalimat gab itu mungkin Abi aja lebih paham tuh. Ya kan, barang siapa yang menghidupi sunnahku, faqad ahabbani, maka dia sungguh dalam cinta aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang enggak mau? Orang yang udah cinta Nabi dia sama saya dari surga. Siapa yang enggak mau surga sama Nabi? Tapi makanya simple ya, hidupin sunnahnya. Sunnah gabliyah, sunnah muakkadah, segala macam sunnah puasa. Kita nggak bisa banyak. Dawamin satu-satu. Dawamin itu mau kita artis kayak aktor kayak segala macam kayak tukang beca, sholat duha, udah, sholat. Aneh masih suka main judi kalau malam, sholat. Lakuin sunnah. Kita nggak tahu hidayah kapan datang, benar nggak? Ya sholat gabliyah, apalagi sunnah fajar, fadilah. Kayak contoh lagi nih sunnah yang paling kecil, fadilahnya besar. Ini orang kita penjahat pakai siwak. Betul. Penjahat pakai siwak. Dia pakai siwak. Minimal ada tanda kita mengikuti sunnah Nabi. Itu kita sholawat banyakin deh. Karena yang paling simple itu sholawat. Yang paling kunci, yang paling bisa nyelamatin kita punya hidup sholawat. Karena sholawat satu-satunya amalan yang nggak perlu guru. Langsung Allah yang ngasih ijazah. Sholawat sama Nabi Muhammad. Sholawat udah pasti keterima. Ente mau sombong, anu sholawat deh keterima. Ente mau sambil main game sholawat keterima. Ente mau sambil madrasah ngopi begini nih sholawat dalam hati keterima. Udah Nabi yang jamin. Kurang apa lagi coba? Bahkan para malaikat pun bersolawat. Iya, Allah pun bersolawat kan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya Allah sholawat kepada Nabi apa? Berupa rahmat. Allah jadikan Nabi rahmat lil alamin. Terus malaikat istighfar, sholawatnya istighfar. Mohon ampun untuk Muhammad. Nah kita sebagai umatnya masa kagak sholawat? Malu dong. Sementara kita banyak dosa ya nih, Masya Allah. Masa kalah artis ya. Pemirsa, aduh ini seru sekali, tapi ya kembali lagi ke waktu dan waktu. Makanya di dalam surat wal asri kan, itu waktu ditekankan. Jadi kembali lagi ya, ada perpisahan pasti ada pertemuan. Insya Allah kita sambung lagi. Kebalik saja, ada pertemuan ada perpisahan. Jadi ada perpisahan juga ada pertemuan. Sama dua-duanya pasti ya kan. Ini silaturahmi jangan sampai di sini. Sampai di sini aja. Nanti tetap terus ikuti channel Ngobak, terus mungkin promo lagi yang mau nyumbang, mau ini silakan teman-teman. Oke, pemirsa Ngobak, jangan lupa tuh kalau yang pengen mendapatkan pahala jariah, ya nggak bakal putus, jadi nggak bakal rugi. Yang namanya sedekah jariah nggak bakal rugi. Sampai meninggal dapat ngalir, jariah mengalir artinya. Sedekah yang mengalir pahalanya tuh. Ngalir apa? Sumbang ke pesantren. Sumbang nih para donatur semuanya, mungkin yang nonton, yang ada sedikit rezeki atau kelebihan rezeki banyak, menyumbang banyak, ahlan wa sahlan. Silakan. Mau nyumbang dikit, ahlan wa sahlan. Karena sedekah nggak ada paksaan, kagak ada ukuran takaran berapa juta, berapa ratus ribu. Sedikit nyumbang buat semen atau barang, mungkin mau nyumbang barang, silakan. Beras, makanan, silakan. Yang penting manfaat buat anak yatim, apalagi buat anak yatim piatu, buat santri, buat pesantren, double. Jadi sekali lagi buat pemirsa yang nonton acara podcast Ngobak, yang ada dana lebih, rezeki lebih, ingin membantu menyumbangkan rezekinya untuk supaya menjadi sedekah jariah, silakan dihubungi langsung atau di bawah alamat tertera. Mau datang langsung silakan, biar lebih enak ketemu Abi Yazid langsung. Masalah ya. Ini tetap harus ditutup dengan doa nih. Ini siapa nih kayaknya yang masalah. Saya sembari ngopi dulu dah. Kalau aneh, masalah. Kalau aneh kan dari tadi udah overtime tuh. Sampai kameramen. Iya. Dari ngasih kode sampai diem. Nanti kameramen awas ya kamu ya. Waktunya over. Iya. Doa biar Abi Yazid. Biar Abi. Baik. Alhamdulillah pemirsa semua sudah mendengarkan bersama dan sempurna. Lebih lagi kita tutupin akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waghfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana. Allahumma habbibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Karim ya Rabbana. Anugerahkan limpahkan. Amin. Jiwa rasa cinta yang besar, rasa cinta yang kuat pada baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Ya, tidak ada yang kami harapkan di akhirat itu sabar dari kami dan kami telah diasiati hati sebagai umat kita. Amin. Amin. Ya Allah, jadikan kami insan-insan yang bermanfaat, yang berguna bagi manusia lain dengan apapun profesi yang kami lakukan saat ini. Jadikan kami manusia yang berguna. Rabbana wa tu'midu dan baik ada yang dana. Amin. Kalau wahab Rabbana wa tu'midu sanat wa tu'midu sanat ada benar walhamdulillahirabbil Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin.